teman-teman, kembali lagi bersama saya Rifki Fauziah yang akan menemani teman-teman semua dalam membahas psikologi secara sederhana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan psikologi dulu ya, karena ternyata sebagian besar masyarakat masih keliru dalam memahami apa itu psikologi. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membantu teman-teman semua dalam meluruskan pemikiran terhadap psikologi. Nah, jadi teman-teman, para ahli dalam bidang psikologi itu tidak sembarangan loh dalam memahami perilaku manusia. Mereka tidak asal dalam menganalisis perilaku manusia. Jadi, tidak ada unsur tebak-tebakan yang digunakan, melainkan menggunakan metode ilmiah juga. Seperti dalam menganalisis beberapa perilaku berikut ini. Mengapa seseorang dapat berperilaku lepas ketika mereka mengenakan pakaian yang aneh-aneh, seperti menggunakan pakaian badut? Kemudian, mengapa seseorang itu akan berjuang menjadi atlet juara meskipun ia memiliki cacat fisik? Dan apa sih yang memotivasi para teroris untuk melakukan bunuh diri dan membunuh ribuan orang lainnya yang tidak bersalah? Nah, intinya dalam psikologi tidak ada pembahasan bahwa dalam mencari pasangan yang baik harus memiliki zodiak yang sama, seperti yang disampaikan oleh para astrolog ketika membahas cinta. Atau seperti pendapat ahli masa lampau yang menyatakan bahwa kesulitan seseorang dalam mendapatkan cinta disebabkan karena cinta yang telah ditolak pada kehidupan sebelumnya. Ini agak lucu ya. Dan juga seperti pendapat ahli grafologi atau pembaca garis tangan yang mengatakan bahwa garis tangan akan menggambarkan kepribadian serta nasib mereka selama kehidupannya. Karena menurut Wade dan Tafris, psikologi itu merupakan ilmu yang berfokus pada perilaku dan berbagai proses mental, serta bagaimana perilaku dan proses mental tersebut dipengaruhi oleh kondisi mental seseorang, fisik, dan lingkungan luarnya. Nah, ini nih yang harus diluruskan. Pemikiran bahwa sebagian besar orang berpendapat bahwa biasanya psikologi itu hanya membahas tentang gangguan mental atau gangguan emosional, kemudian berbagai persoalan pribadi, dan psikoterapi. Padahal, ilmu psikologi membahas perilaku manusia secara menyeluruh, serta bagaimana manusia belajar, mengingat, memecahkan masalah, merasa, bergaul, dan lain-lain. Jadi, pembahasan psikologi itu cukup luas ya teman-teman. Tidak hanya berkaitan seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu tidak hanya berkaitan tentang berbagai masalah mental, berbagai masalah emosional, kemudian rumah sakit jiwa, dan lain-lain yang umum dipahami oleh masyarakat. Psikologi juga membahas bagaimana mendeskripsikan perilaku seseorang, kemudian memprediksinya, memahami, dan memodifikasinya. Temuan-temuan psikologi juga tidak harus mengejutkan loh agar dinilai penting. Jadi para psikolog tidak hanya berjuang untuk menemukan gejala baru. Para psikolog juga mencoba memperdalam pemahaman kita mengenai dunia yang sudah kita ketahui sebelumnya. Ya, seperti dengan mengidentifikasi berbagai macam cinta, kemudian asal-usul kekerasan yang bisa membuat seseorang menjadi trauma atau berperilaku negatif, atau juga alasan mengapa lagu yang indah dapat mengangkat suasana hati seseorang. Nah, setelah saya membantu teman-teman dalam meluruskan pemikiran teman-teman terhadap psikologi, ada baiknya kita melihat psikologi di masa lalu.
untuk melihat bagaimana tahapan-tahapan psikologi hingga sampai pada masa sekarang ini. Jadi, hingga abad ke-19, psikologi tidak digolongkan sebagai sebuah ilmu yang formal karena dianggap belum siap menjadi ilmu yang empiris atau ilmu yang didasarkan pada observasi, eksperimen, atau pengukuran. Jadi, kebanyakan masyarakat menganggap bahwa ilmu psikologi hanya didasarkan pada intuitif. Padahal dalam menggali data, psikologi juga mengandalkan yang namanya observasi, wawancara, pengukuran, dan metode ilmiah lainnya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa belum siap menjadi ilmu yang empiris? Karena pada masa tersebut, para ilmuwan belum tuntas dalam membahas apa yang menjadi objek kajian psikologi. Mendengar bahwa psikologi belum digolongkan menjadi ilmu yang formal pada abad ke-19, berarti ilmu psikologi ini sudah ada sejak sebelum abad ke-19. Iya, benar. Beberapa pemikir besar seperti Aristoteles hingga Zoroaster pernah mengajukan beberapa pertanyaan yang sekarang beberapa pertanyaan tersebut dianggap sebagai pertanyaan psikologi. Memang pertanyaannya seperti apa? Contohnya nih, mereka ingin mengetahui hakikat emosi yang sulit dimengerti, seperti apakah emosi mengendalikan kita, atau emosi ini merupakan sesuatu yang dapat kita kendalikan. Nah, teman-teman pasti penasaran juga kan? Mereka juga ingin loh mendeskripsikan, memprediksi, memahami, dan memodifikasi perilaku seperti halnya psikologi modern. Akan tetapi, pada masa tersebut mereka tidak terlalu banyak berpegang pada fakta empiris, dan seringkali observasi yang mereka lakukan hanya didasarkan pada anekdot. Nah, ini yang kebanyakan masyarakat tahu, bahwa psikologi hanya berdasarkan intuisi. Padahal diterima atau tidaknya data dari penelitian psikologi itu karena berpegang pada fakta empiris. Jadi ada dasarnya. Mengapa seseorang dikatakan memiliki gangguan kecemasan? Itu karena ada dasarnya. Karena ada fakta empiris yang sudah dilakukan melalui observasi, wawancara, pengukuran, dan lain-lain. Kemudian, ada beberapa pelopor psikologi modern yang memperoleh gagasan dan melakukan observasi. Hasilnya terbukti dalam karya-karya orang berikutnya yang membenarkan pendapat tersebut. Pendapat para ahli dalam bidang psikologi terdahulu itu tidak melulu salah, tapi ada juga yang benar. Padahal itu hanya intuisi, belum diuji secara empiris, yang kemudian dibenarkan melalui karya-karya orang selanjutnya. Contohnya nih, pendapat Hippocrates, yaitu seorang dokter Yunani yang dikenal sebagai pendiri ilmu kedokteran modern. Hippocrates melakukan observasi terhadap pasien yang mengalami cedera kepala, dan berdasarkan observasinya, ia menyimpulkan bahwa otak adalah sumber utama kesenangan, tawa, sekaligus kesakitan, duka cita, dan tangisan. Jadi, berbagai sumber tawa dan kesakitan manusia itu, menurut Hippocrates, berasal dari otak. Kemudian, pada abad pertama, para filsuf aliran Stoik mengobservasi bahwa seseorang tidak menjadi marah, sedih, atau cemas karena kejadian itu sendiri, melainkan karena penjelasan yang mereka miliki tentang kejadian tersebut. Ini seperti perasaan cemas ketika saat melewati tempat yang angker ya. Padahal kita tidak melihat kejadian yang sebenarnya.
Tapi karena kita pernah diceritakan kalau tempat tersebut merupakan tempat yang banyak penghuninya, maka kita akan merasa cemas atau takut saat melewati tempat tersebut. Nah, mengapa hal itu terjadi? Menurut aliran Stoik, ketika kita takut karena penjelasan yang kita miliki tentang kejadian tersebut. Kemudian pada abad ke-17, seorang filsuf Inggris, John Locke, berpendapat bahwa pikiran bekerja melalui asosiasi ide-ide yang muncul dari pengalaman. Jadi, pemikiran manusia bukan merupakan bawaan, melainkan diperoleh melalui pengalaman yang pernah dialami oleh masing-masing individu. Di samping beberapa pendapat yang terbukti, ada juga loh kekeliruan dikarenakan pendapat non-empiris tersebut, seperti teori frenologi yang berasal dari tahun 1800-an. Dalam bahasa Yunani, frenologi berarti pelajaran mengenai pikiran. Teori ini sangat populer di Eropa dan Amerika pada saat itu. Terinspirasi dari Joseph Gall, yaitu dokter Austria, beberapa ahli berpendapat bahwa area-area di otak manusia memiliki kaitan dengan karakter spesifik dan kepribadian manusia, seperti sifat kikir dan religiositas. Teori frenologi ini juga mengatakan bahwa sifat manusia dapat dilihat melalui bentuk benjolan tengkorak. Contohnya, orang yang memiliki benjolan yang lebih besar di atas telinga dianggap sebagai pencuri. Namun, ketika diteliti secara langsung, yaitu ketika para frenolog memeriksa orang-orang lain yang memiliki benjolan tersebut, ternyata ada yang bukan pencuri. Dan mereka mencoba menjelaskannya bahwa hal tersebut mewakili sifat positif yang dianggap dapat menahan dorongan orang tersebut untuk mencuri. Haha, ada-ada saja ya. Menurut Benjamin, di Amerika pemahaman frenologi ini pun merebak hingga masyarakatnya mencari-cari jasa frenolog. Wow, berarti laris banget ya teman-teman. Mereka mencarinya untuk menentukan metode yang tepat dalam mengasuh anak-anaknya. Sekolah-sekolah juga menggunakannya untuk memutuskan guru yang mana yang akan dipekerjakan. Begitu juga dengan perusahaan menggunakan teori ini untuk menentukan karyawan mana yang diperkirakan loyal dan jujur. Teori frenologi juga digunakan untuk memutuskan karir dan memilih pasangan. Beberapa ahli frenologi juga menawarkan program belajar pada masyarakat bagi yang ingin mengatasi kekurangan mereka. Antusiasme masyarakat terhadap teori frenologi ini tidak hilang hingga abad ke-20. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah memahami mana yang psikologi dan mana yang bukan psikologi? Dan apakah sudah paham apa sih psikologi yang sebenarnya? Sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya akan membahas psikologi di video-video selanjutnya. Thank you for watching my video. See you next time.